Faktual and Facts Channel. Pemanfaatan lahan tidur dan pencetakan petani milenial yang berbasis teknologi untuk beralih dari metode konvensional ke pertanian modern menjadi bahasan dalam pertemuan Ketua Kornas, KTT-PTI, dan Bupati Subang. Saya menyambut baik, insya Allah ini yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan jadi, bukan hanya ngomong kosong. Sebab ini seperti kalian ketahui, potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Subang, khususnya salah satu contoh ini yang mencakup 5 kecamatan, itu ada di perbatasan wilayah Kecamatan Cipeudeuy, Kalijati, Dawan, Sagalaherang, Sang Panjang. 6.000 hektar lahan tidur, ya kan? Saya inginkan ini betul-betul bisa diproduktifkan, bukan hanya sebatas menjadi tempat pengumpetan babi hutan, ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan dengan bekerja sama bantuan dari pusat untuk memproduktifkan lahan tersebut dan akan dikelola oleh beberapa kelompok tani, mudah-mudahan betul-betul bisa produktif. Dan tentunya pihak pusat katanya berharap bisa mengelola yang ngelola itu petani-petani milenial. Nah, dengan demikian seiring juga dengan program pemerintah Kabupaten Subang yang mana kami sedang membangun akses jalan untuk dari KM 89 untuk menuju Bandung, dan tentunya akan menjadi alternatif yang selama ini hanya menggunakan akses Subang Jalan Cagak. Nah, tentunya ini akan menjawab hari esok Subang. Seperti kita ketahui bersama, Subang hari esok, baik dengan berdirinya Pelabuhan Patimban, berdirinya kawasan-kawasan industri yang ada di Kabupaten Subang, tentunya harus kita persiapkan. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang khususnya, yang mana begitu pemerintahan kami 2,5 tahun ini menjabat, tapi musibah COVID yang melanda dunia, melanda Kabupaten Subang, sehingga pelaksanaan pembangunan fisik betul-betul sangat terganggu. Permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Mohon maaf, kami tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan. Biayanya habis sama COVID. Mungkin itu dari saya. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Alhamdulillah, ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga khususnya kepada Pak Bupati Subang, ya, yang didampingi juga oleh koordinator KKT-PTI untuk wilayah Kabupaten Subang, Pak Denny, ya. Alhamdulillah kedatangan kami disambut sangat luar biasa, dan kami sempat survei melihat kondisi lahan yang memang sempat diajukan oleh koordinator kabupaten kita. Nah, berharap lahan-lahan di wilayah Kabupaten Subang ini mampu kita olah dengan baik, tentu melalui kelompok-kelompok tani di bawah binaan KKT-PTI. Dan kami sangat antusias dalam arti program KKT-PTI ini sangat didukung, ya, khususnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang. Nah, ini menjadi salah satu kunci agar program dalam rangka pemberdayaan dan pemanfaatan lahan di daerah khususnya wilayah Subang ini saya rasa akan berjalan lancar ketika pemerintah daerahnya itu mampu bersinergi dan bekerja sama yang baik oleh kelompok-kelompok tani yang ada. Saya rasa seperti itu. Rencana ke depan untuk KKPTI sendiri seperti apa Pak untuk wilayah Subang? Yang pasti kita akan masuk di seluruh titik wilayah Kabupaten Subang, khususnya beberapa kecamatan ini yang mungkin akan dikoordinir oleh koordinator kami yang sudah mewakili di Kabupaten Subang wilayah Jawa Barat ini, dengan program-program kawasan klaster yang insya Allah program itu akan disupport oleh Kementerian Pertanian, karena konsep yang kita buat ini adalah konsep dari hulu sampai ke hilir. Jadi satu kawasan terintegrasi yang menggabungkan antara kawasan pertanian dengan peternakan, dan kami berharap anak-anak muda bisa tertarik dengan konsep ini
sehingga anak-anak muda di wilayah Subang khususnya ini punya pemberdayaan tersendiri di wilayahnya dan tidak perlu lagi berharap untuk datang ke kota besar untuk mencari nafkah. Mereka cukup memanfaatkan bantuan dari Kementerian Pertanian baik itu tanaman segala macam maupun peternakan melalui program KKT-PT itu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Bentuk dukungan seperti apa dari pemerintah Kabupaten Subang untuk KKPTI di wilayah Subang, Bu? Kami dari Dinas Pertanian, perkenalkan dulu, ini adalah Kepala UPPD yang menguasai Kecamatan Selangkanjang. Adapun saya sebagai PLT Dinas Pertanian, dengan kehadirannya KPTI di Indonesia yang diketuai oleh Pak Anto, kalau nggak salah, kami menyambut baik dengan adanya potensi alam yang luar biasa untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif. Dengan adanya kehadiran KPT ini, mungkin lahan yang tidak produktif ini dijadikan produktif untuk kesediaan bahan baku pertanian dengan adanya pelabuhan. Jadi bahan baku pertanian Kabupaten Subang ini jangan sampai impor lagi kalau lahan-lahan yang luas ini kita manfaatkan untuk budidaya pertanian. Mungkin gitu. Bagaimana masalah perizinan atau apa Bu untuk pemanfaatan lahan yang tidak produktif? Pemanfaatan lahan untuk jangka pendek ini sekarang kita menggunakan perhutanan sosial yang tertuang di dalam undang-undang KMLHK bahwa perhutanan sosial itu sudah diakui oleh Kementerian LHK. Nah, melalui LMDH dan perhutanan. Selanjutnya, untuk jangka panjang, kami akan melakukan mungkin kedepannya menjadikan klaster pangan atau yang kita sebut dengan food estate. Tapi tidak mudah membalikan telapak tangan kalau lahan ini untuk dijadikan food estate. Karena beberapa menteri itu harus turut hadir untuk menganggarkan atau menyetujui bahan lahan ini akan dijadikan klaster-klaster pangan. Sebelum food estate itu berjalan, karena kami kerjasama juga dengan provinsi pusat, karena tidak bisa dikawali oleh kabupaten kalau mau lahan ini dijadikan food estate. Selama ini kami pergunakan lahan-lahan perhutani khususnya di Kabupaten Subang itu menggunakan yaitu Kulin KK atau perhutanan sosial yang notabene kami masih menyusun PS ini untuk dihantarkan ke Kemenlhk dan membuat dan mengeluarkan dari Kemenlhk itu dengan SK. Kami lagi berproses. Mudah-mudahan dengan adanya perhutanan sosial ini, lahan-lahan hutan yang produktif, yang tidak produktif ini atau lahan produksi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan masyarakat bisa menjadi sejahtera untuk memanfaatkan lahan ini. Seperti itu. Yeah. Jadi tahapannya kita melakukan program perhutanan sosial.